Selamat datang bersama datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam acara kuliah tamu dengan tema Digital Twins of Autonomous Surface Vessels pada tanggal 29 Mei 2023. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil Lufiani selaku Master of Ceremony yang akan maju jalannya acara. Dan sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya untuk menyapa dan juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para tamu undangan dan juga hadirin yang telah hadir pada acara di siang hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk acara kuliah tamu hari ini dengan rangkaian acara pertama, yaitu sambutan dari Profesor Hamzah Fatsuri SSI MSI PhD selaku Dekan Fakultas Sains dan Analitika Data. Kepada Profesor Hamzah Fatsuri SSI MSI PhD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Agus Pak Hasan. Tamu kita datang dari jauh nih ya, dari Norwegia, ya. Di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, selamat datang ke ITS. Selamat datang kembali ya, Bu. Ya. Juga ini Surabaya, walaupun suhunya tetap tinggi, panas tapi tidak suhu seperti biasanya ya. Juga yang terhormat Bu Wakil Dekan, Bu Madia, Bapak Ibu dosen matematika dan juga dari departemen yang lain yang di sini, staf, mahasiswa dan hadirin yang saya hormati. Ya, alhamdulillah siang ini kita akan mendengar bersama ya seminar dari Pak Agus Hasan ini ya. Beliau adalah dosen dan peneliti ya di NTNU. Saya pikir NT ini Taiwan ya tadinya ya, ternyata Norwegia ya. Dengan judul Digital Twins of Autonomous Surface Vessel ya. Nah, ini kesempatan sangat baik bagi kita semua untuk mendapatkan wawasan ya, tentang bidang ini ya. Jadi saya tidak tahu bidangnya, tapi saya pikirkan adalah tentang desain kapal ya. Kapal, pendekatannya secara teori maupun praktis tentunya akan banyak teorinya. Ya. Ini pesertanya dari departemen apa saja? Apa matematika? Kalau matematika angkat tangan, semua matematik ini. Ya, matematik. Ya, jadi ini memberi insight pada kita, semua pada peserta, khususnya pada adik mahasiswa, ya, dan ini juga para dosen untuk melihat lebih luas, ya, peran matematik ini di banyak sekali area, ya. Kata orang, matematika itu adalah apanya sains, ya. Saya lupa juga. Ya, kan, sebab ibunya katanya itu kimia. Ya. Ibunya sains itu kimia, matematika tuh di atas lagi dari ibunya, gitu ya. Nah ini ya, jadi matematika itu merambah di semua area ya, bisa berperan di semua area, ya. Bahkan 10 tahun yang lalu dan sebelumnya itu konon gaji fresh graduate tertinggi itu adalah fresh graduate matematik, ya, gitu. Presiden matematik. Ya nanti tanyalah Pak Agus ini bagaimana ya. Tapi kalau dilihat coba
Bahkan di film Jurassic Park juga yang berbicara tentang rekayasa genetik untuk menghidupkan kembali ya zaman dinosaurus, itu tokoh utamanya adalah matematisian, ya, ahli matematik. Yang beliau ada dari sequel pertama Jurassic Park sampai sequel terakhir ada persis, ya. Itu malah matematik. Nah, begitu luasnya ilmu matematik ini bisa digunakan di banyak tempat. Jadi di sini insya Allah kita akan mendengarkan dari Pak Agus, ya, salah satu aplikasi ya matematik itu. Tapi kalau saya di sini, nanti tambah pusing saya ya lihat rumus matematik yang begitu banyak ya. Tapi saya harap ini nanti yang dibagi oleh Pak Agus ini bisa kita manfaatkan, kita optimalkan pemanfaatannya, dan tentu juga keberadaan Pak Agus di sini maupun nanti setelah kembali ke Norwegia sebenarnya tetap kita jaga ya. Tetap dimanfaatkan bagi adik-adik kalau ingin tahu ya Asgardnya di bumi katanya ada di Norwegia ya, betul ya, New Asgard ya di Norwegia ya. Nah, ini ada di pura-pura tidak pernah nonton film ya, takut dimarahi oleh Bu Mardia, nggak belajar pernah nonton movie. Terus ya New Asgard ada di Norwegia. Negara yang jelas lah bagi kita, negara yang sangat indah walaupun saya belum sana, karena kita belum pernah lihat alam yang seperti Norwegia ya. Saya sudah pernah ke Swiss, luar biasa indahnya menurut pandangan kita. Menurut orang Swiss kita luar biasa indah juga ya. Di sana untuk dapat sinar matahari ya butuh sampai nggak pakai baju ya. Di sini pakai baju pun kita masih gosong juga ya. Oke, baik, itu saja atas nama Fakultas Sains dan Analika Data dan juga Departemen. Kami berikan penghargaan sebesar-besarnya pada Pak Agus yang datang ke ITS Surabaya ke matematik khususnya, yang memenuhi undangan kami sebagai bagian dari World Class Professor Program. Ya, mudah-mudahan nanti ada dosen matematik yang bisa membalas kehadirannya datang ke Norwegia, tapi ya bulan-bulan ini bagusnya ya, karena sedang musim panas. Ya, musim panasnya di sana ya kira-kira sama seperti musim dinginnya, bukan di Surabaya ya. Musim dingin Surabaya itu masih sangat panas. Musim dinginnya mungkin di Malang atau di daerah Binang. Nah, itu saja. Saya memohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti kuliah ini. Ya, bukan hanya karena mungkin sudah nggak bisa menututi lagi ya dengan ilmunya, tapi juga karena pada saat yang sama saya juga harus mengajar di kelas berandikan sini ya. Saya terlambat sedikit lah, tidak apa-apa untuk memberi sambutan ini pada Pak Agus besar ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama memakai kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya dilangsungkan penyerahan cindera mata oleh Bapak Subhan PhD selaku Kepala Departemen Matematika ITS ataupun perwakilannya kepada Profesor Agus Hasan PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf, untuk penyerahan cindera mata akan diwakilkan dan diberikan oleh Bapak Dekan. Persilakan.
kampus dasar PhD dari Norwegian University of Science and Technology. Namun, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara kuliah tamu pada hari ini. Beliau adalah Dr. Tahiyatul Asfihani, SSI, MSI. Kepada Ibu Hanifah, moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, mahasiswa, tamu undangan, Bapak Ibu dosen dari pada kuliah tamu di siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kuliah tamu ini akan dipaparkan atau dibawakan oleh Profesor Abdul Hasan dari FINU dengan judul Digital Base of Autonomous Results. Nah, teman-teman, nantinya ini kuliah kamu ada sekitar 2 jam gitu. 1 jam insya Allah untuk paparan atau kuliah. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa diajukan di saat sesi tanya jawab begitu. Nah, waktu dan tempat ini karena untuk mempersingkat waktu saya berikan ke Profesor Abdul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa materi yang akan diberikan adalah mengenai digital twin dari autonomous vessel. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai apa itu digital twin, apa itu autonomous vessel, terus apa hubungannya dengan matematika, karena sebagian besar di sini merupakan mahasiswa matematika, tentu saja pengen mengetahui, ingin mengetahui matematikanya sebelah mana, gitu kan? Seperti itu. Dan di kuliah ini sebenarnya setupnya kuliah umum, jadi tidak akan ada rumus, gitu ya. Jadi sebagian besar akan berupa pemaparan mengenai teknologi apa yang ada, terus peran matematika di mana, seperti itu. Nah, sedikit perkenalan saja. Jadi untuk pendidikan saya S1-nya di jurusan Matematika ITB tahun 2002 masuk sampai 2006 lulus matematika, jurusan S1-nya matematika. Terus mungkin rekan-rekan di sini penasaran kenapa S2-nya kok nggak di matematika lagi gitu. Bahkan S3-nya juga nggak di matematika lagi, sampai kerja pun sekarang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan jurusan matematika. Nah, pertama karena waktu itu saya ngambil matematika, alasannya itu sebenarnya cukup sederhana. Dulu sebenarnya yang paling saya sukai mata pelajaran itu kimia sebenarnya. Tapi pas mau masuk kuliah, itu kan ada film ya. Dulu itu tahun 2001, judulnya itu Beautiful Mind. Pernah nonton filmnya? Jadi ceritanya itu ada dosen gitu ya, di satu universitas, kemudian dia itu saking sukanya sama matematika, kemudian sempat sakit gitu ya. Sakitnya itu dijauhkan Ukraina. Jadinya si dosen itu sempat tulis-tulis coret-coret di jendela kampus segala macam, kayak rumus-rumus itu yang keren-keren gitu ya. Tapi padahal pas masuk kuliah itu nggak boleh, karena itu kan vandalisme. Nah, karena waktu itu saya pikir ini keren banget nih, jadinya saya mending masuk jurusan matematika aja. Makanya saya memilih S1 itu matematika ITB. Dengan harapan, karena saya pikir ini sesuatu yang abstrak, matematika abstrak kan, ternyata bisa menyelesaikan, memecahkan masalah yang asli gitu ya, di dunia nyata. Nah, saya itu waktu itu pengen seperti itu, pengen menjadi orang yang seperti itu, jadi bisa mengaplikasikan matematika di dunia nyata. Tapi waktu masuk jurusan matematika yang dialami berbeda ternyata. Jadi waktu itu masuk tingkat 3 misalnya, tahun ketiga, apa yang dipelajari di jurusan matematika?
itu bagaimana cara membuktikan 0 kali 1 sama 0 misalnya. Betul kan? Itu yang kita pelajari ya. Terus belajar mengenai ruang vektor, belajar aljabar, analisis, epsilon, definisi limit saja itu sudah panjang gitu ya, yang tidak akan bisa dimengerti oleh orang biasa. Betul ya? Jadi nggak jelas gitu. Saya merasakan itu juga gitu. Waktu masuk jurusan matematika, saya pikir, ini kok ini yang dipelajari gitu ya. Padahal saya pengennya itu adanya masalah nyata, kemudian ya kita aplikasi matematika supaya kelihatan keren gitu. Banyak rumus, tapi ternyata yang dipelajari ya seperti itu, di luar ekspektasi. Nah, karena di luar ekspektasi itu makanya waktu mau memutuskan untuk kuliah lanjut, bidang yang dipilih itu sebenarnya pengennya ya pindah ke jurusan lain. Mungkin juga di sini kan sekarang level semester 6 ya, tinggal setahun lagi kan lulus. Mungkin juga ada pertanyaan yang sama, apakah nanti setelah lulus saya ingin tetap di matematika atau kerja di perusahaan misalkan, atau seperti apa? Ada banyak pilihan. Nah, waktu lulus di ITB tahun 2006 itu saya memutuskan untuk bekerja di lembaga penelitian di ITB, namanya Opinet. Opinet itu lembaga penelitian yang mengaplikasikan matematika ke dunia perminyakan. Nah, saya setahun di sana sambil bekerja di sana, apply beasiswa kemana-mana karena waktu itu belum ada LPDP. Terus saya apply, yang diterima itu ada di 3 tempat, ada di Osaka, dari Monbuso, dari Jepang, tapi itu apply matematik. Terus di Eindhoven di Belanda, itu apply matematik, kemudian di Sorbonne University itu bidangnya finansial matematik. Nah, waktu itu udah dapat 3, terus saya memutuskan saya pengen ke Sorbonne aja karena waktu itu kan nggak perlu matematik gitu ya. Itu lebih apply matematik. Pas saya mau berangkat ke sana, tiba-tiba ada profesor dari Norwegia datang ke Indonesia, ITB, kemudian dia menawarkan untuk kuliah di Norwegia. Kuliah di Norwegia itu tidak berupa beasiswa, tapi saya bekerja di sana di lembaga penelitian sampai S3. Nah, waktu itu saya pikir pertama ada jaminan sampai S3, jadi saya tidak harus nyari S3 lagi setelah itu. Dan yang kedua bidangnya applied matematik. Applied matematik waktu itu karena applied matematika di bidang perminyakan. Nah, saya pikir ini kesempatan pindah dari jurusan matematika ke kabur. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil S2 di bidang teknik perminyakan. Tapi waktu masuk NTNU ternyata saya baru sadar juga bahwa matematikanya banyak sekali gitu ya, terutama berkaitan dengan persamaan diferensial parsial. Jadi kalau kita berpikir mengenai perminyakan, itu minyak ada di mana? Minyak itu ada di bawah tanah gitu kan. Di bawah tanah itu ada lapisan namanya reservoir. Reservoir itu tempat di mana minyak berada. Jadi seperti tanah sebenarnya. Seperti tanah. Kalau ingin membayangkan reservoir seperti apa, bayangkan aja misalkan kayak SpongeBob gitu ya. SpongeBob itu kan bentuknya kotak, terus ada pori-porinya. Nah, pori-porinya itu tempat minyak berada. Jadi minyak itu tidak seperti kolam air, gitu ya. Dan seperti kolam air, tapi ada di batuan berpori. Nah, untuk memodelkan pergerakan minyak dari satu pori-pori ke pori-pori yang lain itu dimodelkan dengan persamaan diferensial parsial. Itu salah satu contohnya. Jadi matematik juga ada. Nah, kemudian setelah lulus S2 ambil bidang cybernetik. Kenapa? Karena memang tujuan dari riset itu untuk membuat controller supaya minyak yang dihasilkan itu banyak, optimal. Dalam artian yang diambil dari reservoir itu paling banyak, maksimal ya, yang outputnya. Maka S3-nya bisa berhenti di universitas yang sama. Nah, itu cerita mengenai pendidikan saya. Jadi tidak murni matematika, tapi matematikanya cuma S1 saja. Setelah itu pindah ke bidang lain.
Dan ternyata juga matematikanya bukan hanya di bidang petrol, tapi di bidang cybernetik itu lebih banyak lagi ternyata. Karena yang saya ambil waktu itu bidangnya spesialisasi di sistem kontrol, sistem kendali. Jadi kayak bagaimana membuat controller. Mungkin di sini sudah diajarkan mengenai dasar-dasar itu belum? Sudah ya. Jadi misalkan LPR, PID misalkan, MPC, ada Kalman filter, observer, hal-hal yang seperti itu dipelajari, itu banyak sekali matematikanya. Ada aljabarnya di sana, ya, ada analisisnya. Nah, itu cerita mengenai pendidikan, dan setelah itu saya baru masuk ke dunia akademis, bekerja sebagai postdoc, kemudian dosen, sempat di Denmark, di SDU itu di Denmark. Ini juga pindah lagi bidangnya, ke bidang drone teknologi misalnya. Jadi benar-benar pindah-pindah, tapi basicnya itu applied matematik, applied matematik dengan banyak aplikasi. Jadi misalkan kalau di drone itu bagian apanya? Di bagian pemodelan drone. Drone itu kan macam-macam ya. Ada misalnya quadcopter itu drone yang propellernya paling-paling itu ada 4 yang bisa bergerak kemana saja gitu kan. Kemudian yang salah satu masalah di drone misalkan drone itu berisik. Jadi drone itu berisik, quadcopter itu. Nah, bagaimana cara mendesain baling-baling supaya si noise-nya itu kecil misalkan, jadi nggak terlalu berisik. Nah, bagaimana mendesain itu misalkan pakai computational fluid dynamics. Kita bikin simulasi, di simulasi itu kita lihat efek dari berbagai macam desain dari si baling-baling. Kalau efeknya turbulensi yang dihasilkannya sedikit, berarti kan itu yang noise-nya sedikit, maka itu yang dipilih. Salah satu aplikasi dari matematika. Kemudian saya menjadi dosen di Denmark sampai 2021. Setelah itu saya balik lagi ke Norway tahun 2001 di posisi yang sekarang di jurusan ICT. ICT itu Information and Communication Technology. Kalau di Indonesia lebih kepada teknik informatikanya. Jadi benar-benar loncat ya. Tapi sekali lagi basicnya tetap applied matematik. Nah, tapi sekarang punya gambaran kan orang matematik bisa kemana saja gitu. Bisa ke berbagai macam disiplin ilmu asal kemampuan analisisnya kuat. Ini sekedar berbagi supaya menambah motivasi. Mungkin di sini ada yang sedikit bingung sekarang gitu. Ada yang galau gitu, sebentar lagi mau lulus mau seperti apa. Jadi nanti pertimbangannya bisa, kalau memutuskan untuk kuliah lagi tidak harus di jurusan matematik, ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya mau ke dunia kerja dengan bekal analisis yang dipelajari kayak aljabar gitu, analisis kombinatorik itu sangat berguna sekali. Baik, sedikit introduksi mengenai Norway dan NTNU. Dan jadi Norway itu letaknya ada di sini di Eropa Utara, ya. Langsung berbatasan dengan Denmark dan dengan Swedia dan juga Denmark. Ketiga negara ini itu disebutnya Skandinavia. Kemudian ada Finlandia di sini, ada Iceland. 5 negara ini disebut sebagai negara Nordik. Semuanya ada di Eropa Utara. Ibu kotanya ada di Oslo. Kalau NTNU tempat saya mengajar itu ada di kota Ålesund sebelah sini. Kemudian NTNU ada juga di Trondheim dan di Gjøvik. Jadi ada 3 kampus. Seperti Unair, kalau ITS kan 1 kampus ya ini, atau ada beberapa. Nah, seperti itu juga NTNU ada beberapa kampus, ada 3 kampus di Trondheim yang paling besar, ada di Gjøvik, terus ada di Ålesund. Nah, ini foto dari Trondheim. Kalau yang Ålesund itu tempat saya tinggal di sebelah sini, salah satu tempat wisata, tempat turis. Kemudian untuk NTNU jumlah mahasiswanya ada sekitar 43.000 orang, jumlah
pekerjanya ada 8.000 orang dengan sekitar hampir 400 studi program itu dari S1, S2, dan S3. Ya. Dan jumlah penduduk di Norway itu sangat sedikit sekali, jadi cuma 5 juta orang. Jadi kurang lebih sama dengan populasi Surabaya, gitu. Jadi sangat sedikit sekali. Tapi luas negaranya itu 3 kali dari Pulau Jawa. Jadi bisa dibayangkan, kan? Sangat sedikit sekali gitu jumlah orangnya. Bayangkan jumlah penduduk Surabaya disebar ke Kalimantan misalnya. Nah, jadi kan terbayang ya, nggak terlalu banyak orang, lebih banyak populasi kambing daripada populasi orang. Kemudian karena Norway itu negara kecil dan mereka juga menyadari itu, jadi untuk perbandingan aja, Norway itu 5 juta, Denmark juga 5 juta, Jerman itu 80 juta, kemudian Inggris sekitar 65 juta. Jadi kalau Inggris, Denmark, Prancis itu negara besar, kalau Skandinavia itu negara yang kecil. Jadi 5 juta itu kurang lebih seperti Singapura, bahkan lebih banyak Singapura. Nah, karena Norway itu negara kecil dan mereka tahu bahwa mereka kecil, mereka tidak melakukan riset atau industrinya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi cuma ada beberapa industri yang berkembang di Norway. Industri yang pertama tentunya industri perminyakan. Jadi Norway itu minyaknya sangat banyak sekali, ditemukan baru tahun 1970. Jumlah produksi minyak Norway itu 3 kali lipat jumlah produksi Indonesia. Jadi penduduknya 50 kali lebih kecil, tapi produksi minyaknya 3 kali lipat lebih banyak. Dan Norway makmurnya dari industri minyak. Kemudian industri yang kedua itu hydropower. 90% listrik yang dihasilkan di Norway itu dari hydropower. Hydropower itu membangkit listrik tenaga air. Karena banyak sekali konturnya itu pegunungan, jadi banyak sekali danau-danau yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian sektor yang lain, industri maritim, karena mereka bangsa Viking dulunya, jadi bidang perkapalan itu sangat berkembang dengan baik. Seperti halnya kapal otonomous yang nanti akan kita bahas, otonomous. Seafood juga kayak salmon dan seafood lainnya, dan terakhir industrinya aluminium. Jadi ini main industri utama di Norway. Jadi mereka tidak bisa memproduksi mobil misalnya, karena untuk perusahaan mobil ya sudah serahin ke Jerman misalnya. Mereka tidak juga membuat pesawat terbang karena sudah ada Airbus, ada Boeing, jadi nggak usah mikirin itu, kita fokus apa yang kita bisa aja. Karena jumlah penduduk juga nggak terlalu banyak. Nah ini sedikit ilustrasi mengenai NTNU dan Norwegia. Jadi siapa tahu ada yang tertarik, karena banyak juga dosen-dosen dari ITS yang kesana gitu. Dan kebanyakan dari Fakultas Marine Technology, Fakultas Kelautan itu ada beberapa dosen, ada yang balik, ada yang tidak balik juga, ada yang di sana gitu ya. Jadi, sebelum kita mulai ke urusan digital twin, apa itu digital twin dan juga urusan wind farm, saya ingin memberikan ilustrasi terlebih dahulu mengenai satu masalah nyata. Tadi saya sebutkan bahwa Norway itu negara yang main ekonomi itu dari oil and gas, dari petroleum. Nah di sini itu ada lapangan minyak lepas pantai. Ini namanya Gullfaks, ada 3 anjungan, kemudian ada 2 namanya Snor A, Snor B, ini Gullfaks A, B sama C. Nah setiap dari platform ini namanya oil platform itu kan memproduksi minyak, tapi untuk memproduksi minyak mereka butuh energi kan, butuh listrik. Selama ini mereka dapat listrik dari mana? Nah kalau di darat sih sudah jelas listriknya kan dari grid ya, dari tegangan tinggi PLN misalnya. Tapi kalau di lepas pantai itu kan tidak ada kabel listrik ya, di sini itu terlalu jauh. Ini jaraknya itu sekitar 100 km dari bibir pantai. Nah selama ini untuk memproduksi listrik di
platform itu digunakan gas turbine. Jadi gas turbine itu bahan bakarnya dari natural gas alam. Gas alam dibakar menghasilkan energi, convert ke energi listrik. Nah, gas turbine. Yang jadi masalah di gas turbine ini itu menghasilkan emisi yang banyak sekali. Jadi untuk 5 platform minyak ini, emisi yang dihasilkan 1 juta ton CO2 per tahun. 1 juta ton, itu banyak sekali. 1 ton aja udah berat. Ini bayangkan 1 juta ton emisi dibuang ke udara. Nah, untuk mengurangi, jadi ini harus dikurangi. Untuk mengurangi emisi ini, maka beberapa tahun lalu pemerintah Norway mengatakan, oh kita mending buat wind turbines atau wind farms. Jadi ini kincir angin yang diterapkan mengenerate energi untuk mereplace gas turbine tadi. Jadi kalau ini bisa direalisasikan, maka energi listrik yang tadinya berasal dari gas turbine itu nanti akan diubah atau digantikan dengan energi listrik dari kincir angin yang lebih ramah lingkungan karena tidak ada emisi. Kebayang ya masalahnya seperti itu. Nah, antara Gulfak A dan Gulfak sama Sumur itu sebenarnya jauh sekali tadinya itu, ada mungkin 200 km. Nah, ini pertanyaan pertama misalnya, kita pengen membuat wind farm, sebenarnya wind farm. Lokasinya di mana? Karena kan lokasi itu pasti menentukan seberapa besar energi listrik yang akan dihasilkan. Kenapa? Karena wind turbines itu sangat bergantung pada cuaca. Kalau kita menempatkan kincir angin di suatu lokasi, mungkin katakanlah di Malang, gitu, dengan di Sidoarjo, itu yang dihasilkan pasti beda, karena kan cuacanya berbeda. Semakin besar potensi angin, kecepatan, kita lihat dari kecepatannya, kita lihat distribusinya sepanjang tahun, maka semakin besar energi yang bisa dihasilkan. Ini bisa maksimal. Baik ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan lokasi optimal dari wind farms ini sehingga energi listrik yang dihasilkan itu besar? Karena banyak sekali, ada tak hingga banyaknya titik secara tanya banyak titik di antara lapangan minyak ini dan lapangan minyak. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan simulasi. Kita simulasikan seperti ini. Ini saya misalkan itu yang 3 tadi Gulfak, kemudian ini yang smaller, kemudian ini simulasinya dilakukan pakai augmented reality yang saya jelaskan. Ada 11 wind turbines tadi yang bisa saya pindah-pindah lokasinya. Jadi bisa saya pindah, karena ini kan komputer kan. Kalau kita ingin melakukan simulasi asli, bukan simulasi, tapi datang ke lapangan langsung terus, itu kan nggak mungkin pindah-pindahin wind turbine enaknya gitu. Nggak mungkin, itu pasti susah, berat, mahal, time consuming gitu ya. Makanya daripada melakukannya secara langsung, kita buat simulasi dulu gitu di komputer. Tapi untuk melakukan simulasi kita butuh banyak hal yang harus dihitung. Sebagai contoh, kita harus bisa menemukan model yang bisa menghubungkan antara kecepatan angin dan arah angin dengan energi yang nanti akan diproduksi. Kita harus bisa hitung itu. Itu hal yang pertama. Kalau itu sih gampang sebenarnya, karena biasanya energi listrik yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan kecepatan dipangkatkan 3. Itu gampangnya. Jadi kalau misalkan kecepatannya 5 meter per sekon, tinggal di-convert aja nanti dipangkatkan 3 yaitu energinya. Nanti ada beberapa konstanta yang nanti meng-convert menjadi energi. Jadi pertama kita harus punya model matematika yang bisa meng-convert cuaca energi. Itu yang pertama. Itu yang paling mudah. Yang paling susah itu seperti ini.
Ini misalkan ada turbin pertama, yang pertama ya, paling depan. Ini ada turbin kedua. Kalau arah anginnya itu dari depan, yang terjadi itu yang depan itu bisa menghasilkan energi yang paling maksimal. Nanti tidak menghalang. Gitu. Tapi yang belakang ini masalah, karena akan ada turbulen di belakang itu. Kalau ada turbulen, mungkin ini akan menghasilkan cuma 80% dari kapasitas yang paling depan. Nah, fenomena ini itu disebut sebagai wave effect namanya. Dan ini kalau kita pengen membuat simulasi yang akurat ini harus dimodelkan. Nah, karena pengaruh turbulens itu bergantung pada waktu, bergantung pada posisi, maka nanti pemodelannya masuk ke persamaan diferensial parsial. Ya. Jadi itu namanya PDE-nya. Kita bikin PDE, dan itu harus di-solve secara real time kalau bisa. Gitu. Jadi untuk bikin simulasi ini. Itu yang paling susah. Gitu. Tapi kebayang ya, untuk membuat relasi antara cuaca dengan energi, kita bisa buat persamaan aljabar biasa. E sama dengan energi sama dengan biasanya mungkin setengah kali konstanta kali kecepatan pangkat 3 gitu. Itu gampang sekali gitu. Tapi ketika ada interaksi antara wind turbines ya, yang satu dengan yang lain, maka jurus-jurus yang selama ini dipelajari itu harus dikeluarkan. Gitu. PDE-nya seperti apa? Kalau udah PDE-nya pilih yang mana gitu ya? Persamaan apa yang akan dipakai? Apakah Navier-Stokes gitu ya? Yang jelimet atau mau disimplify ke yang lebih gampang. Setelah memutuskan PDE-nya mana, harus didiskritisasi pakai skema yang mana misalnya dengan memperhatikan akurasi dan kecepatan misalnya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus dikeluarkan dan harus diselesaikan. Ini kalau cuma dua, gitu. Kalau ada wind farms yang lebih besar, mungkin bisa jadi wind farm jumlahnya ada 1000 gitu. Nah terus bagaimana relasi antara wind farm satu dengan wind farm yang lain itu juga lebih rumit lagi masalah. Nah, bisa dilihat ya banyak sekali ternyata matematikanya. Ada untuk perhitungan energi, ada perhitungan waves, ada juga perhitungan kita belum masuk ke perhitungan ini tempat optimal sebelah kanan. Karena ada banyak sekali, ada tak hingga banyaknya titik yang bisa kita tempatkan si wind turbine ini. Nanti larinya kemana? Bisa jadi misalkan yang paling sederhana ya genetic algorithm, ya, algoritma pada genetika kalau mau dipakai. Ada machine learning sekarang lagi booming gitu ya. Ada AI dan banyak lagi metode-metode lain. Tapi kebayang ya matematikanya ternyata banyak sekali untuk hal ini. Nah ini yang memang dari awal saya pengennya seperti ini gitu. Saya pengen matematika itu memang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang gitu ya. Bukan cuma membuktikan 1 kali 0 pada 0 gitu ya. Tapi benar-benar yang nyata. Tapi itu bukan hal buruk ya, membuktikan 0 kali 1 itu bukan hal buruk. Itu kan melatih kreativitas gitu. Hal seperti itu untuk berpikir secara analitik. Nah, simulasi ini dibuat bukan cuma untuk di komputer, tapi awalnya itu dibuat sebagai aplikasi .apk. Jadi di Android dibikin bisa dilihat ini ada 2 variabel yang paling berpengaruh, wind speed, kecepatan angin, ini wind direction. Jadi kita bisa mainin wind direction-nya misalkan, kemudian wind speed-nya, tapi itu bisa kita lihat bahwa energinya berubah-ubah. Jadi memang energinya itu sangat bergantung pada arah angin dan kecepatan angin. Ini dilakukan pakai persamaan matematik semua. Nah ini namanya augmented reality. Jadi si aplikasinya itu diinstal di HP gitu ya, Android, kemudian bisa diperlihatkan hal yang seperti ini. Kebayang ya, ini apa? Idenya gitu ya. Nah, di matematika hal yang seperti itu biasanya disebut sebagai modeling and simulation, pemodelan dan simulasi. Karena kita memang melakukan simulasi di sini, selain pemodelan. Beberapa tahun terakhir ada istilahnya itu
satu tahap lebih tinggi dari modeling and simulation. Istilah itu disebut sebagai digital twin. Jadi kembaran digital. Bedanya apa? Biasanya kalau secara tradisional simulation and modeling and simulation itu biasanya pakai MATLAB misalnya, pakai MATLAB terus dua dimensi, gitu. Dua dimensi dilakukan di komputer atau di laptop. Gitu. Kalau digital twin dia bukan hanya offline di komputer, gitu, tapi bisa jadi si data yang ada di lapangan itu langsung dikonekkan ke komputer kita. Karena kan data di lapangan itu data apa? Misalnya data cuaca, kan BMKG punya BMKG. Itu data mereka langsung diinjeksikan ke komputer atau laptop kita untuk mengupdate simulasi kita. Bayang ya? Jadinya bedanya kalau di simulation biasa secara tradisional itu kita pakai data sintetik misalnya, data yang kita buat sendiri. Tapi di digital twin dia sudah menggunakan data real dari aset atau dari yang sistem nyatanya. Itu bedanya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya misalkan menghubungkan aplikasi ini dengan data yang bisa memuat wind speed dan wind direction, itu dia bisa jadi real time. Jadi yang kita lihat di HP itu sama dengan apa yang terjadi di laut lepas. Kebayang ya? Jadi benar-benar real time gitu. Jadi kalau Anda sebagai operator dari si wind farm ini tidak harus datang ke lapangan, tapi tinggal cukup buka HP terus bisa dilihat. Oh ini energi diproduksinya seperti ini arah anginnya dari sini ke sini, misalnya. Sebagai contoh gitu. Jadinya nggak harus benar-benar datang ke sana, tapi bisa dilihat. Nah, yang saya deskripsikan itu tuh namanya digital twin, kembaran digital. Persis sama dengan yang asli. Dapat idenya ya, apa itu digital twin? Nah, topik yang akan kita bahas kali ini itu berkaitan dengan digital twin untuk autonomous ship. Kenapa saya mengambil tema ke autonomous ship? Karena ITS itu salah satu yang paling kuat di Indonesia berkaitan dengan perkapalan. Ya. Ada bahkan ada fakultas tersendiri, fakultas teknik perkapalan, marine teknologi. Ya. Nah, untuk digital twin sendiri itu definisi formalnya seperti ini. Jadi digital twin itu virtual representasi kayak seperti yang tadi saya katakan. Ya. Jadi kita punya aset, terus kita punya kopi digitalnya. Kopi digital itu punya behavior atau punya perilaku sama dengan aset yang asli. Dari physical asset itu bisa apa aja? Bisa apa saja? Bisa berupa turbine, bisa berupa wind farms, bisa berupa kapal, pesawat, drone, robot, gitu ya. Bahkan bisa sebagai kotak. Jadi kotak pun bisa dibuat digital twin. Dan bukan cuma itu, tapi sekarang ada digital twin untuk manusia. Gitu ya. Jadi manusia dibikin digital twin ya. Karena kan sekarang banyak sekali sensor-sensor yang harganya murah dan bisa ditempelkan di seluruh bagian tubuh gitu ya. Nah, dari sensor itu dapat datanya dibuat sebagai digital twin dari manusia. Fungsinya buat apa? Misalkan untuk monitoring kesehatan. Dan sekarang kan banyak orang yang punya penyakit ya, penyakit bisa jantung, itu kan harus dimonitor. Daripada datang ke dokter, misalnya, terus dokter memberikan atau menginterpretasikan data, di masa yang akan datang, kalau kita punya digital twin buat diri kita sendiri, mungkin kita cukup mengeluarkan HP terus kita bisa lihat sendiri gitu ya. Kondisi kita seperti apa, HB-nya kurang atau kolesterolnya tinggi seperti itu. Nah, untuk makanya tadi topik yang dibahas itu lebih ke arah autonomous ship ya, karena ITS itu punya riset di bidang autonomous ship. Nah, apa itu autonomous ship? Jadi autonomous ship itu kapal yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada intersepsi atau tanpa ada kendali dari manusia.
Sama halnya seperti atom mustar. Sekarang kan udah pernah dengar belum ya atom mustar. Jadi si mobilnya itu bisa nyetir sendiri gitu. Kapal juga seperti itu. Atom mustar itu artinya kapal yang bisa beroperasi sendiri dari A ke B. Nah, mungkin saya tanya gitu ya sambil supaya ini ada interaksi. Kalau ingin membuat kapal yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, gitu ya, kira-kira apa yang harus dipikirkan? Apa yang harus dipikirkan? Pertama, kita harus pikirkan lintasannya. Lintasannya seperti apa? Terus apa lagi? Dan yang kedua, harus bisa memikirkan cara supaya si kapal ini tidak bertumbukan. Bertumbukan baik dengan obstacle atau obstacle penghalang yang statik seperti pulau gitu, ataupun penghalang yang dinamik. Mungkin ada kapal lain yang berlalu lalang. Makanya si kapal otomotif ini dia harus bisa menghindar. Nah, untuk kasus yang pertama, masalah yang pertama, kita harus membuat lintasan dari A ke B. Kira-kira pernah dipelajari kan di matematika? Untuk membuat lintasan dari A ke B, kira-kira pakai apa? Kalau di matematika itu pernah belajar ini, B-spline belum pernah ya? Belum diajarin gitu. Jadi B-spline itu path atau lintasan paling optimal dari satu titik ke titik yang lain itu bisa digenerate secara otomatis. Jadi untuk B-spline, biasanya itu pakai B-spline. Tapi B-spline itu nggak peduli lintasan itu di depannya ada obstacle atau enggak, dia cuma nyaranin aja. Oh ini yang optimal. Sedangkan kan pada kenyataannya ya mungkin ada pulau, ada juga kapal lain gitu ya yang bergerak terus. Gitu. Nah, bagaimana cara menghindar? Bagaimana cara menghindar? Bagaimana cara supaya si kapal ini bisa menghindar obstacle itu? Ada ide nggak? Ini bebas saja, Idenya gimana? Kalau kenapa? Sonar atau kamera, intinya harus ada sensor system. Sensor system itu kayak panca indera, ya seperti kita aja gitu. Kalau kita disuruh bergerak atau dari satu tempat ke tempat lain, kita pakai mata kan untuk melihat. Itu namanya situational awareness, gitu ya. Sehingga kalau ada orang lain ya kita menghindari, kita nubruk. Nah, jadi sistem otonomous juga sama, harus ada sensor system yang menggantikan mata kita. Bisa pakai kamera, gitu kan? Bisa pakai lidar, itu contoh lain. Bisa pakai radar, misalnya. Bisa pakai IMU dan sebagainya. Banyak sekali sensor system yang bisa dipakai. Nah, jadi nanti ketika si kapalnya mau atau mendeteksi ada obstacle, nanti bisa algoritmanya dibuat untuk merekalkulate path yang baru sehingga nantinya itu si kapalnya tidak bertuburkan. Itu bisa. Itu jadi masalah optimisasi juga. Masalah optimisasi. Seperti halnya tadi, kalau kita setelah punya path, kan kita harus mengikuti nih. Si kapal itu harus mengikuti path yang tadi ya. Caranya gimana? Berarti kita harus punya algoritma yang bisa meminimumkan jarak antara path-nya gitu ya, dengan si kapal yang aslinya. Dengan lintasan yang aslinya itu harus diminimumkan sehingga si kapalnya itu nanti bakal mengikuti lintasan yang tadi. Nah itu contoh lain. Dan itu yang biasanya orang kerjakan untuk musik gitu. Matematikanya boleh. Nah, ini kapal namanya Gunrus. Gunrus itu kapal risetnya NTNU. Kemudian kalau ini salah satu contoh digital twinnya juga. Jadi ini model digitalnya. Kalau kita punya model digital yang seperti ini, kita bisa mainin si kapal ini. Misalkan kalau ada kerusakan di kapalnya gitu. Kira-kira matematika yang dipakai di sini apa? Apa coba? Aksis. Kira-kira apa? Matematika sistem. Ada pasti belajar mengenai rotasi, gitu kan? Rotasi, translasi, nah itu dipakai di sini. Nggak kelihatan matriksnya kan? Karena memang sudah ada di kode, tapi ya
ini bisa seperti ini, gitu ya, bisa dibolak-balik tanpa merubah bentuk, itu matriks rotasi yang ada di dalam. Itu kan aljabar, gitu ya. Aljabar, tapi nggak kelihatan. Nah, untuk digital twin sendiri ada 3 hal yang penting. Yang pertama untuk pemodelan, itu orang matematik biasanya. Kemudian visualisasi orang communication technology. Kemudian ini bagian orang karakter atau teknik fisika mengenai sensor dan communication system misalnya. Kemudian ada human machine interface. Jadi tetap saja kalaupun kita punya digital twin, tetap harus ada manusia yang mengoperasikan. Sedikit sejarah mengenai digital twin itu dari mana asal usulnya gitu ya. Jadi kalau baca buku atau internet itu pasti refer ke orang ini, Michael Graves. Gitu ya. Jadi dia orang yang pertama kali membuat istilah digital twin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konsepnya sendiri itu konsepnya udah dari tahun 60-an. Ketika itu NASA ingin menerbangkan Apollo ke bulan. Problemnya apa waktu itu? Apollo ini kan mahal sekali gitu ya, harganya itu roket ini. Karena mahalnya, mereka ingin memastikan bahwa ketika ini di launch, diterbangkan sampai ke luar angkasa itu aman. Karena kan ini bukan petasan gitu ya, tiba-tiba di terbangan terus hancur gitu kan, itu kan uang gitu, itu uang pajak. Nah mereka ingin memastikan bahwa ketika dia terbang sampai ke luar angkasa itu secara aman. Bagaimana untuk memastikan ini secara aman? Ini bukan hanya sekarang sebenarnya. Jadi bukan hanya tahun 60-an, 2 atau 3 atau tahun lalu gitu, pernah dia di berita kalau NASA dia menerbangkan teleskop baru pengganti Hubble, namanya James Webb teleskop. Nah, pernah lihat? Atau nggak mengikuti? Jadi selama ini kan kalau kita lihat gambar-gambar bintang segala itu kan hasil dari Webb, bukan Webb tapi Hubble, teleskop Hubble itu. Terus tahun lalu teleskop ini mau diganti dengan yang baru namanya James Webb. Jadi James Webb itu teleskop yang diluncurkan pakai roket awalnya sampai ke titik poin yang memang sudah dihitung oleh astrofisik. Jadi, untuk melakukan operasi ini dari awal sampai akhir itu ada 200 titik kesalahan yang kalau satu saja gagal itu maka operasinya bakal gagal semuanya. Jadi ada 200 titik di mana kita harus memastikan itu semua berjalan dengan sempurna. Bisa kebayang kan ada 200 kemungkinan, ada 200 titik gagal, satu saja gagal, maka semua bisa gagal. Dan harga James Webb Telescope ini itu 10 miliar US dollar. Itu sekitar 150 triliun. Jadi sangat mahal sekali. Nah, bagaimana supaya si ilmuwan dan engineer NASA itu memastikan kalau operasi-operasi itu aman, maka mereka melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi dibuat model dinamiknya, model kinematiknya, dibuat simulasi di komputer, kemudian memastikan bahwa step by step operasi ini itu berjalan dengan sempurna. Kalau enggak, kita buang-buang uang, buang-buang energi dan sebagainya. Nah, jadi ini kegunaan awal dari atau sejarah awal dari digital twin. Nah, untuk kapal otonomous, digital twin itu bisa digunakan untuk apa saja. Yang pertama untuk real time remote monitoring and control. Jadi bisa kebayang kalau misalkan kita punya kopi digital ya yang terkoneksi dengan yang aslinya, maka kita bisa mengendalikan dari jarak jauh yang aslinya. Jadi suatu saat nanti tidak akan ada lagi orang yang ada di kapal, semuanya dikendalikan jarak jauh. Sudah nggak akan ada lagi kapten, nggak akan ada lagi ABK, semuanya itu dikendalikan dari jarak jauh, dari ruangan.
Bahkan bukan hanya ruangan khusus, mungkin nanti dari rumah, gitu ya. Dari rumah terkoneksi semuanya dengan internet, orang bisa mengendalikan kapal yang jaraknya mungkin ribuan kilometer. Kemudian untuk predictive maintenance dan scheduling. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ketahui bahwa setiap kapal itu terdiri dari bagian-bagian mekanik yang bergerak terus. Kalau bagian yang bergerak, kemungkinan itu ada kegagalan kan, suatu saat nanti. Seperti halnya mobil, kalau nggak di maintenance, ya, itu pasti ada beberapa spare part ini yang bakal rusak sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengetahui bahwa komponen di kapal itu akan rusak, tapi sebelum rusak kita bisa melakukan maintenance. Bagaimana caranya? Itu bisa pakai misalnya machine learning, gitu ya. Belajar dari data. Ada bagian yang berputar terus mekaniknya, gitu. Kemudian dari mekaniknya itu kita lihat data dari vibrasi atau getaran. Kalau getarannya itu misalkan semakin lama, semakin besar, tiba-tiba, gitu, berarti kan ada hal yang salah di mesinnya. Nah, terus kita lihat data historinya. Ternyata data historinya seperti ini. Kalau kita ekstrapolasi, mungkin ada informasi yang mengatakan bahwa dalam 2 minggu si mesin ini akan rusak. Nah, itu salah satu contoh statistik misalnya untuk mengkuantifikasi kapan komponen dari kapal ini akan rusak. Itu yang disebut sebagai predictive maintenance. Jadi kita memprediksi kapan komponen itu akan rusak. Yang lainnya juga mengenai skenario dan risk assessment. Maksudnya kalau untuk skenario, kalau kita punya model digitalnya kan kita bisa melakukan apa saja tanpa mengeluarkan biaya, kan? Kita bisa mencoba lintasan baru, misalkan, kemudian dihitung waktu tercepatnya yang mana. Untuk digital twin sendiri itu ada banyak sekali tipenya ya. Jadi yang pertama misalnya ada imaginary atau prototype digital twin, itu biasanya dipakai ketika kita ingin membuat desain dari sebuah sistem. Jadi asetnya belum ada, ya, belum ada sama sekali. Terus kita buat model digitalnya. Dengan harapan kalau kita sudah membuat model digitalnya, maka nanti kita bisa membuat prototype yang aslinya lebih cepat. Pakai 3D printing misalkan. Kita punya modelnya, terus kita 3D printing. Ada juga monitoring digital twin itu untuk yang tadi tujuannya untuk bisa memonitor yang asli. Ada prediktif, preskriptif, autonomous, ada juga untuk digital twin untuk industri application. Jadi banyak sekali kegunaan dari digital twin. Tapi yang jelas digital twin itu mencakup dari awal suatu produk itu dibuat sampai dia nanti dimasukkan ke bengkel atau decommissioning. Password saya ada salah satu aplikasi dari digital twin yang ingin saya lihatkan. Jadi mungkin saya stop dulu. Ya, ini salah satu aplikasi dari digital twin untuk kontrol desain. Nah, ceritanya di sini itu saya punya kapal itu yang hijau, kecil ya, kapalnya yang hijau. Dia berangkat dari satu tempat ke tempat lain, yaitu tujuannya itu destination 2. Tapi sebelum mencapai destination itu dia harus lewat destination pertama dulu. Misalkan ini cuma contoh Oman, gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan kedua, dia harus juga melewati rintangan-rintangan. Ada ini ya kan, static obstacle, mungkin ada beberapa pulau. Di pulau pertama, kemudian ada pulau kedua. Kemudian juga ada dynamic obstacle, jadi ada kapal lain yang bergerak dari arah mana saja. Nah, tujuannya itu bagaimana cara membuat kendali sehingga si kapal itu bisa bergerak dari sini ke atas destination itu dengan aman.
Bayang masalahnya. Karena kalau nggak seperti ini, gitu, kalau kita tidak membuat simulasi terlebih dahulu, tiba-tiba kita membuat controller, kemudian dimasukkan ke sistem aslinya. Kalau ada kesalahan, itu kan bisa menyebabkan fatality. Kapalnya bisa hancur, mungkin kalau ada orang nabrak sesuatu, ada yang meninggal, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita melakukan ini di komputer, itu kan resikonya nggak ada. Nah, jadi idenya itu si sistem kecerdasan buatan ini untuk urusan kendali. Kita buat simulasinya dulu di sini. Kalau ini berhasil, nanti algoritmanya kita ambil, terus kita masukkan ke sistem yang aslinya. Nanti sistem yang aslinya akan berperilaku sama persis dengan yang kita simulasikan. Bayang ya? Jadi digital twin-nya itu dibuat untuk apa? Untuk sistem desain, sehingga kita bisa menemukan resiko terjadinya kecelakaan. Nah, kita lihat simulasinya seperti apa. Oh ya, jadi si kapal itu yang hijau, kapal yang biru itu dari model matematika yang kita buat. Kita run modelnya ke misalkan 30 detik dari sekarang. Kebayang ya? Jadi ini posisi kapal yang asli. Kemudian ada model matematika yang kita bisa buat untuk memprediksi 30 detik ke depan. Tujuannya buat apa? Karena kalau kita buat yang 30 detik ke depan, kita bisa merespon kalau adanya obstacle di depan, sehingga kita bisa bermanuver dengan aman. Baik ya? Nah, kita coba lihat simulasinya seperti apa. Nah, jadi kapalnya itu mulai bergerak, kemudian si kapal lain juga mulai bergerak juga. Ini sudah memasuki destination pertama, kemudian setelah berhenti si kapalnya mulai bergerak ke destination kedua. Tapi harus hati-hati karena banyak sekali kapal lain, jadinya dia harus menghindar. Ada kapal lagi dan akhirnya bisa ke destinasi kedua. Nah, bisa kita lihat bahwa si lintasannya kan nggak lurus gitu. Kenapa nggak lurus? Karena dia harus berpikir bahwa di depannya ada obstacle baru, maka saya harus menghindar. Seperti itu. Jadi awalnya itu dia pakai baseline untuk menentukan trajektori optimal dari sini ke atas. Ya. Setelah ada namanya global trajektori yang global, baru dia mengikuti trajektori itu. Tapi kalau ada obstacle, dia mengubah lintasannya. Seperti itu, makanya dia tidak lurus, tapi ada bengkok di sini, ada bengkok juga karena hasil dari menghindari obstacle yang tadi. Matematikanya di mana? Itu namanya MPC misalnya. Model predictive control. Jadi kita menggunakan model matematika. Misalnya kita punya model dinamik, model matematika dari kapal tadi. Itu kita run, kita running 30 atau mungkin bisa juga 1 menit ke depan. Habis itu kita berusaha untuk meminimumkan jarak antara line tadi, path yang tadi dengan model yang kita punya. Karena kalau kita bisa meminimumkan jaraknya, berarti kita mengikuti lintasannya. Itu artinya. Jadi cara kita mengikuti lintasannya itu dengan meminimumkan jarak antara path-nya, lintasannya dengan model dari kapal tadi. Saya tidak akan memperlihatkan matematikanya, mungkin nanti belajarnya ke Bu Hani gitu. Bagaimana cara MPC itu bekerja, tapi itu masalah nyata yang bisa dijawab dengan matematika. Matematika itu ada, misalnya optimisasi kan. Optimisasi yang dipakai apa aja misalnya. Kalau sistemnya linear, kita bisa pakai apa? Kalau untuk menyelesaikan optimisasi, kalau sistemnya linear, pakai metode simplex misalnya. Dari aljabar simplex. Kalau metodenya tak linear, misalnya pakai interior point method. Dihitung turunannya, dihitung Jacobiannya gitu kan, dari Jacobiannya. Terus juga sedangkan kalau algoritma untuk bisa masuk ke nilai optimumnya ada status descent, ada gradient descent. Itu pernah dipelajari ya atau belum? Itu banyak sekali algoritma belum.
Oh S2. Ya berarti harus ambil S2 berarti. Nah, itu banyak sekali algoritma yang bisa dipakai. Nah, ini slide terakhir. Jadi tadi kan kita belajar mengenai secara ini ya, secara global itu si autonomous ships itu cara mengontrolnya seperti apa. Tapi ini secara makro, kalau kita lihat algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya physical twin itu kapal aslinya. Jadi kapal aslinya. Digital twin itu kapal yang digitalnya yang ada di komputer kita. Nah, itu harus ada misalnya step and parameter estimation. Karena kan kita punya sensor yang kita pasang di kapal, dan sensor itu harus bisa digunakan untuk mengupdate model yang kita punya. Tapi banyak masalah di sana. Pertama, misalnya sensor sistem itu cenderung noisy, banyak noise-nya. Noise itu seperti apa? Jadi kan idealnya kalau kita mau mengukur temperatur, ya, misalnya kita ingin mengukur temperatur suhu di ruangan ini. Katakanlah suhu di ruangan ini itu 25 derajat. Tapi kalau kita baca pengukuran dari termometer secara real time, itu pasti nilainya itu naik turun di sekitaran 25. Mungkin jadi 24,9, mungkin jadi 25,3, jadi bakal naik turun. Padahal si temperatur itu harusnya konstan. Nah, kenapa dia bisa naik turun? Ya karena alat pengukuran itu tidak akurat. Sama halnya dengan GPS. Kalau kita naik mobil pakai GPS, kalau untuk navigasi GPS itu cukup reliable karena dia bisa ngikutin jalan. Tapi kalau kita diam saja ya, diam di ruangan ini, buka Google Maps, terus diperbesar, itu posisi kita itu loncat-loncat. Meskipun kita diam, tapi lokasi kita tuh loncat-loncat, ada yang ke sana. Pernah nggak kayak gitu? Nah, karena GPS itu juga sinyalnya banyak ketidakakuratan. Untuk autonomous ship juga seperti itu. Setiap sensor itu pasti punya ketidakakuratan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mereduksi ketidakakuratan ini? Apa yang terpikir? Kira-kira gimana? Gimana caranya supaya pengukuran yang kita dapatkan itu benar-benar akurat? Sensornya berbagus, betul sekali. Tapi ada nggak? Tapi itu urusan orang elektro. Mereka urusannya atau teknik fisika, mereka harus buat sensor yang jauh lebih bagus. Tapi dari kita ada nggak kontribusi orang matematika? Rata-ratanya benar-benar, betul. Itu hal yang paling mungkin intuitif yang dilakukan. Kalau kita punya data banyak ya, untuk mengukur satu variabel, data itu banyak sekali. Hal yang paling intuitif kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya. Karena kan di statistik kita belajar kalau rata-rata itu adalah pusat data. Gitu, ya. Tapi itu tidak cukup. Gitu, ya. Kenapa? Karena setiap sensor itu sebarannya berbeda. Jadi selain rata-rata kita harus lihat juga sebaran. Sebaran itu variasi, covariance. Kalau lebih dari dua variabel. Jadi selain rata-rata kita harus lihat variasi. Nah, makanya kita harus berpikir bagaimana nih caranya untuk memanfaatkan informasi yang kita peroleh dari data, yaitu variasi dan means, supaya kita bisa menghasilkan estimasi yang paling bagus. Nah, salah satu cabang ilmu yang dipelajari misalnya itu bisa pakai Kalman filter. Jadi belajar juga sama Bu Hani apa itu Kalman filter misalnya. Nah, itu bisa dipelajari gimana caranya supaya si ketidakpastian di sensor data itu bisa diminimalisasi. Ya, itu saja kuliah tahunnya. Cenderung umum saya tidak meneruskan rumus-rumusan, tidak ada rumus kan, paling cuma ada simbol-simbol itu aja. Tapi mudah-mudahan jelas gitu ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman di sini pertama bisa mengerti konsep mengenai digital twin itu seperti apa, dan yang kedua mengerti konsep digital twin di kapal autonomous.
Ya, terima kasih Pak. Terima kasih penjelasan atas materi yang sangat luar biasa gitu. Teman-teman, bagi teman-teman sekarang sesi. Tes. Permisi Pak, saya Muhammad Rizky Salam dari Departemen Matematika. Izin untuk bertanya dalam hal ketika kapal tadi ya Pak. Saya berpikiran kalau ketika ada kapal dari samping, itu kan kita bisa tahu untuk trajektorinya kita bisa samping kanan atau samping kiri ya. Tapi jika kita ada dari depan, Pak, kan kita setelah jalan lurus ya, untuk kapalnya sendiri tentu akan mengikuti pad yang lebih optimal, yaitu yang paling pendek. Ya. Jika ada pad dari depan, kebetulan ada 2 kapal, 3 kapal yang dalam satu waktu bertumpuk gitu. Dan itu untuk perhitungan secara errornya itu biar dia nggak langsung kembali ke jalur aslinya itu kira-kira bagaimana? Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini posisi kita, gitu, ya, terus ada kapal di depan, gitu, ya, maju sini. Bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Gitu. Nah, bagaimana cara menentukan pad baru sehingga nanti kita bisa kembali ke jalur yang asli? Itu pertanyaannya. Nah, pertama kita harus memodelkan obstacle-nya sendiri. Gitu. Bagaimana cara memodelkan obstacle? Biasanya yang dilakukan itu, kalau sensor sistemnya itu mendeteksi ada obstacle kapal misalnya depan, maka dia akan membuat semacam boundary. Boundary itu kayak ya persamaan lingkaran lah ya, persamaan lingkaran untuk merepresentasikan si kapal ini. Nah, persamaan lingkaran itu bakal jadi constraint, kendala. Nantinya ujungnya kemana? Kok ada kendalanya? Nah, ingat kalau di masalah optimisasi itu kan ada optimisasi dengan tanpa kendala, ada optimisasi dengan kendala. Pernah belajar nggak ya? Kalau optimisasi tanpa kendala, untuk mengetahui nilai optimalnya gimana? Tinggal diturunkan. Kalau ada kendala, bagaimana cara menyelesaikannya? Larinya ke Lagrange, biasanya kan, Lagrange multiplier, gitu kan? Itu ada, pokoknya matematikanya ada. Tapi intinya kalau ada kapal di depan, mereka akan membuat si algoritmanya akan membuat boundary di setiap kapal itu. Jadi kalau kapalnya ada 5, nanti si boundary itu bakal ada irisannya dengan boundary yang lain. Tapi bakal ada daerah yang harus dihindari. Nah, nanti tergantung dari kapalnya, algoritma yang kita buat, apakah kita mau ke kiri atau ke kanan. Kalau misalkan dari algoritmanya itu memperlihatkan kalau ke kanan itu lebih pendek, itu yang akan diambil. Itu bisa dievaluasi on board dari kapalnya sendiri. Ya, itu berarti kalau misalnya kita, berarti gimana caranya juga kita untuk dari boundary tadi, jika kapalnya nyamping gitu Pak, arahnya, berarti kita tinggal arah boundary-nya ke arah antara kanan kiri, atau kalau perlu kita menunggu kapalnya lewat dulu. Itu bisa juga. Kalau misalkan kapalnya dari kiri, itu juga bisa aja misalkan si kapalnya berhenti dulu. Bisa juga, itu salah satu. Tapi juga kalau nanti belajar mengenai autonomous, ya, ada aturan di laut, namanya, karena seperti ini. Sebelum orang membuat kapal autonomous, selama ini kapten kapal mereka sudah di briefing. Ada aturannya nih, kalau misalkan ada kapal di kiri, mana yang harus duluan. Itu ada aturan lautnya, gitu. Namanya correct. Aturannya dibuat tahun 1972. Nah, ketika kita membuat algoritma, si algoritma itu harus memperhitungkan correct ini, aturan-aturan itu. Jadi nggak bisa sembarangan, seenaknya sendiri gitu. Membuat algoritma yang penting bisa itu nggak bisa seperti itu. Harus mematuhi aturan yang ada. Dan itu cukup sederhana untuk memasukkan aturan-aturan yang ada. Bisa pakai logic di dalam algoritma itu. Ada logiknya, ada fuzzy biasanya. Jadi, terima kasih Pak, pertanyaan saya yang sudah dijawab sekarang. Ya, terima kasih. Selamat siang, saya ada satu peserta dari Departemen Matematika. Saya ada 4 pertanyaan mengenai tadi. Pertanyaan banyak. Yang pertama itu kan untuk membuat digital twin itu berarti kan butuh data sebanyak mungkin supaya jadi kembaran supaya akurat. Nah, bagaimana jika setelah disimulasikan di dunia nyata itu
datanya itu kurang gitu, kayak ada kekurangan data, jadi ada error dari simulasinya. Apakah model yang lama itu diganti, apa harus ditambahi sensor yang baru gitu. Kemudian yang kedua itu apakah ada suatu sistem yang terlalu kompleks untuk dibuat tweets-nya, mungkin seperti sistem saraf mungkin pada manusia, mungkin apakah itu bisa jadi terlalu kompleks. Bersamaan juga apakah itu juga berarti untuk penyimpanan yang lebih besar gitu untuk mensimulasikan sesuatu yang lebih kompleks. Kemudian untuk sistem kapalnya sendiri, bagaimana jika ada badai atau arus laut gitu, itu kan nanti bisa mengubah kontrol dari kapalnya itu. Apakah itu juga menjadi perhitungan? Oke, mungkin satu-satu. Dari yang pertama itu mengenai kalau si sistemnya, kalau datanya sedikit ya. Kalau datanya sedikit, jadi ini kenapa kita harus pakai data asli gitu? Karena kita ingin mengkalibrasi model yang kita punya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau data yang kita punya itu sedikit atau kalau mahal gitu ya. Nah, tentunya hal pertama yang dilakukan kalau kita punya sensor baru yang bisa dibeli gitu, tentu saja kita bisa menggunakan trik itu, kita tambah sensornya gitu. Tapi kalau mungkin karena sensornya terlalu mahal, bagaimana cara mengestimasi variabel yang tidak terukur ya. Jadi misalnya ada 10 variabel yang harus diukur supaya si digital twin itu akurat. Tapi karena kita punya keterbatasan dana, misalnya cuma ada 5 yang bisa diukur. Nah 5 lagi itu gimana kan? Ini contoh bisa pakai namanya observer atau parameter. Itu salah satu aplikasi dari metode estimasi tadi. Jadi kalau kita ada observer, selain digunakan untuk menghilangkan noise, itu juga bisa mengenerate state atau variable yang tidak terukur. Kalau kita punya 10, kita bisa punya, kalau kita punya 10 variabel yang harus diukur, kita punya 5 yang terukur, maka yang 5 lain itu bisa diestimasi. Tentu saja semakin banyak variabel yang bisa diukur itu semakin akurat estimasi untuk semua. Tapi itu ada tekniknya sendiri. Sama kita dan observer atau sliding mode juga ada. Banyak sekali. Terus tadi yang kedua pertanyaannya mengenai sistem yang sangat kompleks itu ya. Untuk disimulasikan. Betul. Nah, semakin kompleks sistem tentunya semakin banyak variabel dan parameter yang harus dikonsider gitu ya. Semakin banyak parameter, ketidakpastian itu semakin banyak gitu ya. Jadi ada trade-off sebenarnya. Kalau sistemnya terlalu kompleks, kita punya dua pilihan nih. Either kita pakai model yang benar-benar kompleks yang merepresentasikan, mungkin kalau dalam matematika kita pakai PDE misalnya, persamaan diferensial parsial. Tapi parameternya banyak sekali gitu. Tapi harus hati-hati, bisa jadi dan tujuan kita meng-approach masalah ini dengan PDE itu supaya semodelnya akurat ya. Tapi kita harus hati-hati. Setiap model yang kompleks itu banyak parameter yang harus dipakai dan bisa jadi justru semakin tidak akurat. Karena parameternya kita nggak tahu. Kan kalau kita punya model ada parameternya, kita harus tahu parameternya. Tapi kalau terlalu banyak parameter, itu bisa jadi kacau ini model kita. Dan ini kejadian beberapa waktu adanya COVID itu kan 2010, waktu itu saya diminta jadi salah satu tim yang buat pemodelan matematika untuk COVID. Jadi dari ITB ada, dari ITS ada, UGM, banyak universitas di Indonesia banyak ya yang ikut. Setiap universitas memaparkan modelnya masing-masing. Ada rapatnya. Nah, waktu itu tujuannya sebenarnya cukup sederhana. Kita pengen mengukur angka reproduksi COVID. Cuma itu pertanyaannya. Buat model matematika supaya kita bisa mengestimasi nilai reproduksi numbers dari COVID. Kenapa? Karena angka reproduksi nanti dipakai oleh pemangku kebijakan, pembuat kebijakan untuk memutuskan bahwa apakah ada PPKM atau tidak. Pernah mengikut ya teman-teman di sini. Nah, ya setiap universitas kan pengen show off gitu.
pengen memperlihatkan modelnya masing-masing. Tapi yang saya lihat itu memang kecenderungannya pengen model yang kompleks, yang variabelnya itu mungkin bisa 10 atau 12. Karena kalau model kompleks, pejabat lihat, oh ini kayaknya benar nih. Padahal nggak seperti itu, gitu. Semakin kompleks model, semakin banyak parameter, bisa jadi hasil modelnya itu justru bakal tidak akurat. Karena masalahnya pengukuran di lapangan kita tidak akurat. Jumlah penderita COVID, jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal itu kan banyak noise-nya. Nah sekarang mereka pengen menggunakan data itu untuk mengestimasi atau membuat model dengan parameter yang jumlahnya belasan, itu udah nggak masuk akal sebenarnya. Waktu itu yang kita buat parameternya cuma 4, jadi sederhana, ya, tapi harus masuk akal juga 4, tapi kita bisa estimasi dari data yang ada. Nah, jadi seperti itu. Model sistem yang kompleks itu bisa di approach dengan model yang kompleks selama kita bisa mengestimasi parameter dengan baik. Tapi kalau nggak bisa, saran saya kita pakai yang namanya proxy model. Proxy model itu model yang benar-benar sederhana. Caranya dapat proxy model seperti apa? Misalnya pakai machine learning, itu jadi proxy model juga. Jadi kita nggak peduli apa isinya, yang kita tahu apa input apa output, tapi kita nggak tahu isinya. Selain itu kita bisa pakai reduce order modelnya. Jadi yang asalnya misalkan variabelnya ada 100, kita reduksi jadi 10 misalnya. Pertanyaan ketiga tadi, jika apakah semakin kompleks sistemnya butuh storage atau computation power? Ya, biasanya seperti itu. Semakin kompleks, semakin banyak variabel, semakin lama waktu komputasi. Terus, jadinya untuk langsung pertanyaan 4, berarti kalau misalnya tambahin seperti badai atau misalnya kontrol itu bisa mempengaruhi komputasi itu bisa. Nah, di mana itu bisa di-consider di disturbance tadi itu namanya disturbance, kayak ombak, badai itu kan disturbance ke sistem. Itu lihatnya jadi constraint di modelnya. Misalnya si pergerakan, kan si kapal itu waktu kita buat modelnya itu ada X, Y, sama Z gitu ya. Nah, kita nanti kasih constraint di Z-nya itu misalkan tidak boleh melebihi suatu nilai. Nah, nanti masuk ke optimisasinya. Nanti ketika kita berhasil melakukan optimisasi, nanti si kontrol yang itu bisa mengkompensate disturbance yang tadi. Itu bisa jadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, setelah ini ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri dari Kabupaten Bangkalan. Jadi pertanyaan mengenai faktor efek dari kita bisa mengontrol apa yang mungkin nanti di rumah gitu ya, kita kalau internet. Apakah tingkat cybercrime ini lebih tinggi atau kan dari segi atas? Cybercrime? Kekerasan. Peretasan? Oh iya, cybercrime ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi ini berkaitan dengan cyber attack, ya, atau cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, apa itu kejahatan cyber? Ada banyak bentuk yang bisa dilakukan. Contohnya seperti ini, kita punya peralatan elektronik, kan kapal itu banyak elektroniknya ya. Hal yang pertama bisa dilakukan untuk attack itu kita injeksikan virus. Ya. Kalau sekarang udah nggak terlalu banyak ya virus ya. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah itu banyak sekali jenis-jenis virus dari Monkeypox. Jadi ada orang yang bikin perusahaan untuk kontak virus. Kalau sekarang yang lagi populer itu ransomware. Ya, jadi kalau ada kapal yang punya sistem elektroniknya, terus diserang si sistem elektroniknya pakai ransomware, semuanya bakal freeze, bakal berfungsi, kecuali kalau kita transfer uang. Jadi benar-benar kayak ini, kayak situasi
penyanderaan. Jadi kita transfer uang, maka nanti si ransomware itu bisa kembali normal si perangkat. Itu untuk kapal biasa itu udah terjadi dari mungkin 10 tahun yang lalu itu agak sering. Nah untuk kapal autonomous ini cyber attack-nya itu agak berbeda. Jadi kita ketahui bahwa dari presentasi tadi kalau kapal autonomous itu dia bergantung pada sensor sistemnya. Ada sensor. Misalkan untuk mengetahui lokasi dia dari GPS. Kemudian ada sensor kamera, ada sensor LiDAR juga, berbagai macam sensor. Untuk GPS itu paling gampang diserang. Menyerang GPS itu seperti apa? Jadi kan GPS itu dapatnya dari informasi yang didapat dari satelit. Jadi sebenarnya namanya bukan GPS tapi GNSS. GNSS itu ada berbagai macam produk, ada yang dari GPS itu buatan Amerika, kalau Eropa dia punya Galileo namanya dan Cina punya Beidou misalnya. Nah, sinyal dari GPS itu bisa dipalsukan. Yang tadinya si kapal ini bergerak dari A sampai B pakai signal GPS, jadi si kapal ini tahu nih koordinat di permukaan laut itu di mana. Gitu. Tapi kalau ada orang yang memang berniat jahat, dia bisa membuat antena di darat. Antena itu nanti membroadcast frekuensi yang sama seperti GPS, tapi bukan GPS. Jadi kayak membuat GPS palsu. Nah, kalau kita punya signal dengan GPS palsu, apa yang akan terjadi? Maka si kapal yang tadi dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Harusnya si kapal ini bergerak dari A ke B, dan memang si kapal ini bakal berpikir dia bergerak dari A ke B. Tapi pada kenyataannya kapal ini akan bergerak dari A ke C. Misalnya. Itu sangat mungkin terjadi dan memang sudah terjadi. Apalagi sekarang lagi musim perang di Ukraina. Rusia misalkan invasi Ukraina, mereka punya kapal perang di Laut Hitam. Itu sudah banyak kejadian di mana si GPS itu dipalsukan. Itu namanya GPS spoofing kalau istilah ini biasanya. Bukan cuma GPS tapi sensor lain juga bisa di attack, dipalsukan. Tapi juga mengenai metodenya bagaimana cara mendeteksi itu bisa dibuat tidak. Jadi sudah sejauh itu. Ya. Ada lagi pertanyaan dari kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, saya dari Matematika ITS. Yang saya tanyakan terkait digital twin, apakah di digital twin apakah ada software khusus? Saya pernah kerja praktek di lapangan dan biasanya kita mengintegrasikan antara mereka dengan namanya software explain. Nah, apakah itu bisa disebut digital twin? Apakah bisa disebut itu atau tidak? Yang kedua terkait yang saya tahu karena vendor itu lebih ke skripnya lebih ke Gaussian. Untuk sekedar informasi, apakah ada suatu metode tertentu atau mungkin kalau metode ini juga bisa digunakan untuk mengestimasi atau misalkan bekerja dengan sistem yang distribusi non Gaussian. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang pertama mengenai penggunaan atau software apa yang ada software standar itu, jawabannya ada. Tidak ada software khusus atau software standar yang digunakan untuk membuat digital twin. MATLAB bisa dipakai sebagai software untuk membuat digital twin. Ya. Caranya gimana? Memang sudah ada input outputnya di MATLAB sebenarnya. Tapi ini tidak terlalu banyak orang yang tahu sebenarnya. Jadi MATLAB itu dia punya input, dia bisa mendengarkan input ya, dari data asli. Katakanlah kita punya kapal, kita punya sinyal GPS, sinyal GPS-nya diterima sama komputer kita, gitu. Itu si datanya itu bisa masuk ke MATLAB langsung. Jadi kita bisa buat simulasi, bukan simulasi tapi real time posisi dari si kapal tadi. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya bahwa saya di lapangan ada software lain yang dikoneksikan dengan MATLAB ya.
Software lain itu apa namanya? Explain. Explain itu simulator buat pesawat. Ya. Kalau dalam istilahnya itu namanya software in the loop. Jadi kita punya MATLAB yang kita buat sebagai digitalnya. Dan karena kita nggak punya pesawat aslinya, maka kita punya simulator pesawat yang pura-pura jadi pesawat aslinya. Gitu kan? Jadi itu istilahnya itu software in the loop. Nah, itu bisa disebut digital twin bisa, tapi digital twin yang mana? Tadi di slide saya ada berbagai macam digital twin yang tadi itu namanya mungkin bisa disebut sebagai prototype digital twin. Jadi produknya belum ada, tapi kita bisa melakukan simulasi di komputer. Terus yang kedua ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena pertanyaan seperti ini. Sudah belajar parameter? Ya. Kalau yang lain sudah pernah belajar parameter nggak? Belum. Ada beberapa ya. Nah, Kalman filter itu salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk estimasi. Dan asumsi utama di Kalman filter itu adalah noise-nya itu Gaussian, white Gaussian noise. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada metode lain yang bisa dipakai kalau noise-nya itu tidak Gaussian? Ada. Yang paling sering digunakan itu particle filter. Jadi kalau Gaussian kan sudah punya asumsi dari awal ya. Si noise-nya itu distribusinya Gaussian. Kalau filter ya. Artinya bentuk estimasi dari PDF probability density function itu mengikuti PDF dari distribusi normal si noise-nya itu. Particle filter itu bekerja seperti apa? Jadi particle filter itu sebelum dia ada iterasinya untuk menghitung means dan variance, si particle filter itu membuat distribusi langsung dari data. Jadi ada data masuk, dia bikin PDF-nya dulu, dari PDF-nya dulu dia mengestimasi means-nya di mana, sama variance-nya seberapa. Nah, jadi sekarang kalau misalkan ada masalah dengan noise yang tidak Gaussian, larinya ke particle filter. Tidak ada. Nah, pertanyaan lainnya, apakah Kalman filter masih bisa digunakan ketika noise-nya nggak Gaussian? Jawabannya bisa. Dan itu memang terjadi gitu. GPS itu noise-nya nggak Gaussian, jauh banget. GPS itu noise-nya nggak white, nggak Gaussian, tapi masih bisa menggunakan Kalman filter untuk mengestimasi posisi. Meskipun tadi noise-nya nggak Gaussian. Nah, tapi konsekuensinya apa? Berarti si estimasinya itu tidak optimal. Tetap bisa, gitu, tapi tidak optimal. Karena kan keunggulan Kalman filter itu estimasinya itu optimal dan stabil. Nah, kalau kita noise-nya tidak Gaussian, maka estimasinya itu tidak optimal. Itu saja ini apa? Drawback itu, tapi selebihnya itu bisa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah? Dari sekian pertanyaan begitu sangat menarik sekali, waktu jadi sangat interaktif. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang apa namanya yang kalian pikirkan sebenarnya sudah kita kerjakan begitu. Jadi nanti kalau misalkan mulai dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir semuanya sudah kita kerjakan, mulai dari cyber attack ya begitu, estimasi parameter untuk model matematika, kemudian stability system ya. Jadi mungkin barangkali nanti teman-teman mau berdiskusi langsung tapi hari ini beliau sudah terakhir yaitu di ITS, tapi nanti barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan melalui saya begitu. Jadi bisa saya transfer pertanyaannya ke beliau. Kita akan dari Ya, betul seperti Bu Hani bilang. Jadi kita juga sekarang melakukan risetnya, cyber attack misalnya itu juga salah satu yang dikerjakan. Bagaimana cara mengestimasi kalau ada orang yang melakukan attack
Jadi kalau harusnya lurus tapi tiba-tiba belok, kan berarti ada masing-masing seberapa besar tag-nya, sehingga kalau kita tahu tag-nya kita bisa balikin lagi ke yang aslinya. Jadi nanti kalau perusahaan ini sudah. Oke, teman-teman barangkali nanti berbagai topik tadi yang sudah dilakukan Pak Agus merupakan bagian kolaborasi riset kami, begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mungkin tertarik pada apa yang sedang kami kerjakan, itu silakan nanti bisa ditanyakan mungkin selanjutnya. Barangkali nanti ada yang tertarik untuk master di Norway atau di SD atau bagaimana, mungkin di sini masih ada juga yang master, ada master. Jadi nanti bisa dilihat di LinkedIn-nya Pak Agus. Oke, saya rasa cukup kuliah kamu pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Agus atas ilmu yang sudah kita berikan kepada kita. Dari saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar teman-teman di belakang. Makanya dari depan. Semakin